Sejarah perjalanan Muktamar IMB UNM dan angka keramat. Muktamar pertama digelar di Restoran Pualam dan Pulau Kayangan tanggal 4 sampai 5 Agustus 2001. Saya menyampaikan sambutan sebagai sambutan terakhir dari bagian KEPMI sehari sebelum berdirinya IMB. Dr. Andi Pahsar Pajalangi, mewakili pemerintah Kabupaten Bone, turut memberikan sambutan di dalam forum ini. Tokoh mahasiswa Bone yang hadir di Pulau Kayangan diantaranya Muhammad Yamin, Muhammad Akil Musi, Mahmudin Andi Mustan, Sadaruddin Sahria, Arniati, dan Cahaya. Mari membuka mata hati, mengetuk suara batin, menyampaikan pergulatan pikiran dalam kata tak bersuara. Kalimat ini saya ucapkan ketika IMB pertama kali berdiri dan menjadi misi perjuangan. Nah iya ripu bola, geteng lempu na ada tongu, ditetapkan sebagai falsafah perjuangan. Muktamar pertama menetapkan Muhammad Ilyas dan Meji Marsose sebagai ketua umum dan sekjen pertama yang saya sebut Revolusi Air Mata. 5 Agustus 2001 adalah hari di mana berdirinya tonggak rumah masa depan yang kelak menjadi bumi tempat berpijaknya realitas untuk menjunjung sebuah langit idealitas yang bernama Ikatan Mahasiswa Bone Universitas Negeri Makassar. Muktamar 2 IMB UNM dirangkaikan dengan rapat kerja yang berlangsung di Gedung Rektorat UNM dan Camming 8-9 September 2002. Logo IMB UNM pertama kalinya dipublikasikan pada Muktamar 2 merupakan karya dari Deden Sadaruddin. Muktamar 2 IMB UNM menetapkan Fatahullah Nasir dan Alamsyah Alwi-Hadis sebagai ketua umum dan sekjen. Yang kedua, saya menyebutnya home cry atau menangis di kandang. Muktamar 3 IMB UNM berlangsung di Baruga Sangiasri, Gubernuran yang dilanjutkan di Kompi Senapan C Lapariaja, Kabupaten Bone 22 sampai 24 Oktober 2003. Selain Gubernur Sulsel, Muktamar 3 juga dihadiri Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, dan sejumlah tokoh masyarakat Bone di Makassar. Muktamar 3 IMB UNM, momentum pertama kali dipublikasikannya bendera IMB UNM yang didesain oleh Deden Sadaruddin dan Andi Husain Kadir. Muktamar 3 IMB UNM menetapkan Herman dan Anjas sebagai ketua umum dan sekjen. Yang ketiga, saya menyebutnya kekalahan di Camming Jilid 2. Muktamar 4 IMB UNM berlangsung di Mulo Mini Hall yang dilanjutkan di Bantimurung, Kabupaten Maros 30 sampai 31 Oktober 2004. Muktamar 4 IMB UNM menetapkan Sumardin Mus dan Fitriadi sebagai ketua umum dan sekjen. Yang keempat, saya menyebutnya kemenangan kota. Muktamar 5 IMB UNM berlangsung di Wisma Nur, Makassar 4 sampai 5 Agustus 2006. Muktamar 5 menetapkan Andi Suparman dan Sopyan sebagai ketua umum dan sekjen. Yang kelima, saya menyebutnya pembuktian Camming. Muktamar 6 IMB UNM berlangsung di Mulo Mini Hall, dilanjutkan di Bantimurung, Kabupaten Maros 11 sampai 13 Mei 2007. Muktamar 6 IMB UNM selain gubernur juga hadir Andi Muallim serta ratusan undangan dalam pembukaan muktamar. Muktamar 6 IMB UNM menetapkan Sofyan dan Mawardi sebagai ketua umum dan sekjen. Yang keenam, saya menyebutnya sebagai kekalahan ayam Bangkok. Muktamar 7 IMB UNM berlangsung di Baruga Angin Mamiri yang kemudian dilanjutkan di Taman Wisata Puncak Maros 6 sampai 7 Juli 2008. Muktamar 7 IMB menetapkan Muhammad Nakir sebagai Ketua Umum dan Reski Ida Mayanti, wanita pertama yang menjabat sekjen dalam sejarah IMB. Saya menyebutnya bangkitnya kaum perempuan.
Muktamar 7 IMB UNM menjadi forum untuk pertama kalinya dipublikasikan Mars IMB UNM yang syair dan liriknya dikarang oleh Ketua Dewan Pembina IMB. Beriman dan takwa, ikatan mahasiswa boleh, cerminan alam mulia, terpatri dalam jiwa, satu dalam ilmu, ikatan mahasiswa boleh, citra insan mahasiswa, etika dalam cita, teguh pendirian, jujur berkata benar, simbol kepribadian, manifestasi semangat semboyan, keteguhan dan teguh pendirian, jujur berkata benar, simbol kepribadian, manifestasi semangat semboyan, keteguhan dan teruslah berkarya, ikatan mahasiswa boleh, Universitas Negeri Makassar berjaya dalam tantangan, Universitas Negeri Makassar berjaya dalam tantangan. Selanjutnya, Muktamar 8 IMB UNM kembali berlangsung di Wisma Nur, Makassar, 19-20 Juli 2009. Muktamar 8 IMB UNM mengulang sejarah Muktamar 5 yang dilaksanakan di Wisma Nur, merupakan puncak kejayaan Sanggar Machora. Muktamar 8 IMB UNM menetapkan Andi Maulana dan Mas Niati sebagai Ketua Umum dan Sekjen yang ke-8. Kali ini saya sebutnya sebagai The Iron Ladies sebab keduanya saya anggap wanita. Dilaksanakan 19-20 Juli 2009. Muktamar 9 IMB UNM dilaksanakan di gedung PGRI, dilanjutkan di rumah Mas Niati, Rumah Sekjen IMB UNM tanggal 4-5 Juli 2009. Muktamar 9 IMB UNM menetapkan secara aklamasi Nurmelia dan Arianto sebagai Ketua Umum dan Sekjen yang ke-9. Sejarah pertama IMB dipimpin oleh seorang wanita. Juga menjadi sejarah pemilihan tanpa pemungutan suara, disebut revolusi tanpa darah. Muktamar 10 IMB UNM berlangsung di Balai Latihan Kerja Jalan Bajoy 7-10 Oktober 2011. Muktamar 10 IMB merupakan muktamar yang memiliki publikasi terbaik dalam sejarah. Muktamar 10 IMB UNM sangat artistik dengan berbagai kegiatan pentasan seperti ngaruk dan puisi Cella Mata Belandai. Muktamar 10 IMB UNM menetapkan Hardianto dan Safarudin sebagai Ketua Umum dan Sekjen ke-10. Saya menyebutnya air mata di kota. Muktamar 11 IMB UNM berlangsung di Jalan Cendrawasih dan Hotel Tirta Kencana Watampone, pembukaan 26 Desember 2012. Muktamar 11 IMB UNM tercatat sebagai muktamar paling elit dalam sejarah. Muktamar 11 IMB UNM juga mencatat sejarah muktamar terlama, yakni berlangsung selama 7 hari 7 malam dari 26 Desember 2012 sampai dengan 1 Januari 2013. Muktamar 11 IMB UNM menetapkan Ihsan Saukaria, Desi Arisandi dan Asharudin masing-masing sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekjen IMB. Saya menyebutnya tidak kelihatan. Muktamar 12 IMB UNM bertajuk Biarlah Rahasia berlangsung di Puncak Maros 3-5 Januari 2014. Muktamar 12 IMB memadukan kreativitas dan inovasi berlembaga yang tak sekedar bersidang namun menjadi ladang keilmuan di tengah padang aktualisasi mahasiswa yang sangat luas.
Muktamar 12 IMB menetapkan Asharuddin Anggong dan Aswin Ciwing sebagai Ketua Umum dan Sekjen ke-12. Saya menyebutnya aklamasi kamar mandi. Muktamar 13 IMB UNM bertajuk Puspa Indah di Taman Hati berlangsung di Benteng Sombaopu, Makassar, 15 sampai 16 Agustus 2016. Muktamar 13 IMB UNM menetapkan Ahmad Kamal dan Hairani sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Angka 13 benar-benar keramat, sebab inilah muktamar terakhir dan tak pernah lagi ada muktamar sesudahnya. Demikianlah sejarah perjalanan Muktamar IMB UNM hingga pada akhirnya saya sebut la yamutu fiha wa la yahya, mati enggan, hidup pun segan. Uniknya, ayat ini merupakan ayat ke-13 surah Al-A'la. Setinggi-tingginya IMB UNM melangit, akhirnya membumi di titik 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.